saudara yang berkati Tuhan Yesus, Shalom. Pada pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada pagi hari ini, saya percaya kita semua yang diberkati, amin. Saya diberkati, saudara juga yang di rumah diberkati Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau satu dalam doa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk hari-hari ini Tuhan, di mana penyertaan-Mu secara luar biasa Tuhan menyertai setiap kami secara dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan pada hari ini kami ada Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau baik, teramat baik Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya dan kami mau berkata Tuhan, bahwa Engkau Yesus yang selalu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kiranya segala kemuliaan, segala hormat dan pujian kami kembalikan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita puji Dia, mari saudara kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini kepada Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami pagi hari ini mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa yang terbaik, biar kiranya Tuhan Yesus Kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Bapa ku ragukan
dipuaskan dengan hadiratnya Tuhan, amin. Mari kita sama-sama yuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau menari bagi Tuhan. Yesus kita tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bertepuk tangan, kita puji Allah kita. Kita goyangkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Yesusku tak berubah, amin. Setiap hari berubah.
firman Tuhan, dialah Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah Yesus satu-satunya yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia Bapa. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
Shalom Bapak Ibu, haleluya. Kita berjumpa kembali, kita bisa berkumpul, dapat dengar firman Tuhan. Semuanya adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Selamat pagi, shalom, mari kita berdoa. Sebelum firman Tuhan akan saya sampaikan, kita berdoa terlebih dahulu. Supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita, menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya malasa kalamanokena sendiato holamanekena bo. Nikile sendiato honni kulabata ini sendiato kurabaru ibu. O ini sendia hotekilo hodeka na ohepa sakara dolito. Nikile sendiato hohamni sendia butoye sendiato kurabate kodo. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh anugerah-Mu, oleh penyertaan-Mu, oleh lawatan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana ada pada saat ini bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, tetapi oleh anugerah-Mu, oleh penyertaan-Mu, oleh bimbingan-Mu dan kuasa-Mu yang Kau berikan bagi kami baik hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami dapat Tuhan berjumpa kembali. Kami dapat berjumpa kembali Bapa. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Bapa dalam surga. Pakai hamba. Untuk menyampaikan kepada firman-Mu pada saat ini Bapa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Bagi jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Kami percaya firman-Mu ditaburkan. Menjadi benih yang baik. Menjadi benih yang bertumbuh. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengan firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke, haleluya. Kita buka di dalam Matius 11 ayat 28. Cukup satu ayat. Saudaraku, Matius 11 ayat 28. Begini firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Hari ini saya mengambil tema Yesus peduli dalam pergumulanmu. Amin. Siapa yang peduli? Yesus. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada pada saat ini, kita sering mendengar akhir ini banyak sekali yang kita menggoncangkan iman kita, yang menakutkan iman kita, baik di dalam sektor keamanan, keuangan, kesehatan. Kenapa? Karena kita mendengar begitu banyak berita-berita yang menakutkan, khususnya COVID-19 ini. Kenapa saudaraku? Karena begitu cepat penularannya, sehingga kita harus memakai namanya SOP dari pemerintah. Harus pakai masker, sarung tangan, dan lain-lainnya saudaraku. Dan kita pun sudah melihat, sudah banyak yang terkena, yang positif. Kurang lebih sekitar 11.000 orang yang sudah positif. Bahkan beberapa yang meninggal. Ini seolah menakutkan. Bahkan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan. Sehingga banyak lagi pengangguran. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Ini yang membuat kita merasa seolah tidak ada harapan. Tidak ada suatu gairah hidup. Bahkan putus asa. Hari ini firman Tuhan, saudaraku kasih dalam Tuhan, Anda dimanapun berada, percayalah bahwa kita masih memiliki
harapan. Amin. Memiliki harapan. Garis bawahi. Karena Yesus peduli dalam pergumulanmu, kita memiliki harapan. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, ayat ini, ayat Matius 11:28 ini bukan hanya untuk orang Kristen. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan semua yang letih lesu. Semua berarti orang yang bukan Kristen pun, saudaraku, mereka bisa datang kepada Kristus. Amin. Asalkan percaya kepada Kristus. Saudaraku, jadi firman Tuhan ini mengatakan semua yang letih. Semua, bukan untuk orang Kristen. Saya katakan sekali lagi, bukan khusus untuk orang Kristen, tetapi semua orang. Semua orang. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, Yesus peduli dalam hidup kita. Yesus peduli dalam pergumulan kita. Lalu, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh? Kalau Yesus peduli dalam hidup kita, kita akan mendapatkan yang pertama, kelegaan. Amin. Amin. Dia bilang gini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita datang kepada Kristus, Allah yang kita sembah, Dia penguasa dalam hidup ini, kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Dia mengundang, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, aku akan berikan kelegaan. Wow, kelegaan dalam kamus besar bahasa Indonesia ada itu lega, Bapak. Tahu lega? Lega itu memiliki arti yang tidak tenang, ya, tidak ada gelisah, tenang. Seperti waktu kita haus, Bapak Ibu, waktu kita haus, kita berlari haus, apa yang kita dapatkan? Kita tentu ingin mencari namanya air. Amin. Supaya apa air ini? Supaya kita memiliki kelegaan. Kalau air ini tidak diminum, kita masih dahaga. Tidak ada kelegaan. Makanya air ini harus kita minum. Saya minum, Bapak Ibu. Haleluya. Wah, lega saya. Lega, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya minum air ini. Begitu juga Yesus. Yesus adalah air kehidupan bagi kita. Amin. Amin. Yesus air kehidupan bagi kita. Kita buka di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Mari kita buka, Bapak Ibu. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Ya, saudaraku. Ya, kita buka, mari kita baca sama-sama. Yohanes 7 ayat yang ke-37 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, kepada Yesus, bukan kepada Suhardi. Amin. Kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, dan minum. Saya ulangi. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi Yesus ini adalah air kehidupan. Amin. Kalau kita minum air kehidupan dari Yesus, maka dahaga itu akan hilang. Ketakutan itu akan hilang, Bapak Ibu. Karena Yesus peduli dalam hidup kita. Amin. Amin. Yesus peduli dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 4 pun sama, Bapak Ibu. Di mana pembicaraan tentang perempuan Samaria. Waktu Yesus meminta air. Ya. Dia bilang, bagaimana engkau bisa minum? Engkau tidak punya timba.
Bagaimana mungkin kita bisa berbicara karena orang Yahudi sama Samaria tidak boleh bertemu berjumpa. Tetapi Yesus berkata di dalam, mari kita buka Yohanes 4 ayat yang ke-7. Yohanes 4 ayat ke-7 Bapak Ibu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku air. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Saudaraku, ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Saudaraku, ini percakapan bahwa Yesus berbicara bahwa barang siapa yang minum air itu di dalam sumur itu akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan itu tidak akan menjadi haus lagi. Ayat yang ke-11 saudaraku. 12 dan yang ke-14. Begini 14. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Amin. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, kita bersyukur memiliki Yesus yang peduli dalam hidup kita. Pergumulan boleh datang, permasalahan boleh datang, tetapi kita ada solusi, yaitu Yesus memberikan kelegaan bagi kita semua. Amin. Jadi yang pertama, kalau kita datang kepada Yesus, apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapat kelegaan. Amin. Mendapat kelegaan. Yang kedua, kita akan mendapat kekuatan. Amin. Udah kelegaan, kekuatan Bapak Ibu. Haleluya. Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita buka saudaraku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Jadi kalau kita datang kepada Kristus, kepada Yesus Kristus, yang pertama kita mendapat kelegaan. Amin. Karena Dia air kehidupan bagi kita. Yang kedua, kita mendapat kekuatan. Saudaraku, kenapa kekuatan yang Yesus berikan? Dia bilang ini, segala perkara dapat kutanggung, segala perkara, apapun permasalahanmu, apapun yang kau hadapi pada saat ini, percayalah. Dia bilang apa? Dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu. Amin. Amin. Karena Yesus memiliki kuasa yang tidak pernah terbatas. Kalau manusia, kita secara pribadi, kita ini tidak memiliki kekuatan. Kenapa saudaraku? Karena kita adalah debu. Debu, Anda tahu debu? You know debu? Debu itu tidak memiliki kekuatan. Ditiup aja, itu hilang Bapak Ibu. Terbang. Jadi, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Amin. Janganlah kita mengandalkan apa yang kita miliki pada saat ini. Tetapi andalkan Yesus. Karena Yesus memiliki pengharapan, kekuatan yang daripada Dia. Saudaraku, mari. Hari ini kita percaya di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Segala perkara, bukan hanya satu perkara, tetapi segala perkara. Berarti banyak
perkara-perkara yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi percayalah bahwa Yesus sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita akan mendapat penghiburan. Amin. Apa? Penghiburan. Wow. Dunia boleh memberikan penghiburan, tetapi hanya sementara. Tetapi Yesus memberikan penghiburan selama-lamanya. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat yang 1. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi dalam Yesus, saya ulangi, Filipi 2:1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Yesus ada nasihat, amin. Ada penghiburan. Dalam Yesus ada penghiburan. Ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Kita bersyukur Bapak Ibu, saudaraku dalam Tuhan, bahwa saat-saat ini dunia yang begitu mencekam, dunia begitu menakutkan bagi kita. Percayalah, di dalam Yesus ada penghiburan. Dalam Yesus ada kelegaan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Saudaraku, dunia tidak bisa memberi kelegaan semua, tidak bisa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, semuanya hanya sementara. Tetapi di dalam Yesus kekal selama-lamanya. Kesimpulan, saudaraku dalam Tuhan, hidup itu seolah-olah tidak adil. Kenapa tidak adil? Orang benar, orang tidak benar pun mengalami namanya masalah, kesulitan, dan penderitaan. Tetapi semuanya itu akan membuat Anda menjadi lebih baik atau lebih buruk. Itu pilihan Bapak Ibu. Bisa bertumbuh atau tidak bisa bertumbuh. Bisa bersemangat atau bisa putus asa. Jadi kuncinya di Matius 11 ayat 28 ini, terimalah ajakan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, Dia mengundang kita hari ini. Engkau yang letih menghadapi setiap permasalahan hidupmu. Engkau yang lesu, setiap apapun yang kau hadapi pada saat ini. Mari datang kepada Yesus. Yesus memberikan kelegaan. Yesus menjamin karena Dia Allah yang mengundang kita. Saudaraku, kalau kita diundang sama seseorang yang punya jabatan, betapa bahagianya. Ini lebih dari semuanya. Dia yang mengundang kita supaya kita datang kepada Dia. Karena apa? Karena Dia memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh anugerah-Mu, oleh penyertaan-Mu, oleh lawatan-Mu pada saat ini. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Yesus, Engkau yang peduli dalam hidup kami. Kami percaya Engkau jamah jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Yang letih, yang lesu, yang terbeban berat. Hari ini kami percaya Engkau berikan kelegaan bagi mereka. Engkau berikan kepuasan, Engkau berikan ketenangan, dan Engkau berikan penghiburan bagi mereka. Pegang tangan mereka, tuntun mereka Bapa, sehingga kemuliaan dinyatakan bagi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Shalom jemaat terkasih GBI Tuhan menyediakan. Kami atas nama GBI Tuhan menyediakan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengikuti ibadah live streaming pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Suhardi atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat, kekuatan, dan rema dalam kehidupan kita. Pemuritan baik umum dan youth masih diliburkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari ketua pemuritan masing-masing jika diadakan pemuritan kembali. Persembahan sementara waktu ini dapat ditransfer melalui rekening BCH atas nama GBI Tuhan menyediakan. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke nomor WA yang tertera.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, bimbingan, dan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi ketua pemuritan masing-masing. Kami atas nama GBI Yuton Menyediakan mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah atas saudara. Jangan lupa untuk terus berdoa untuk Indonesia agar bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah kepada Engkau semula karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur karena kami merasakan perlindungan begitu sempurna bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan hari ini Tuhan. Bila itu menjadi berkat bagi setiap kami yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu Tuhan yang memberkati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan, Kau tambahkan hikmah marifat daripada Allah turun atas hamba-Mu, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini Bapa, berkati mereka Tuhan, berkati mereka di segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan hanya GBI Tuhan menyediakan, tapi seluruh umat-Mu yang ada di seluruh bumi ini Tuhan, terlebih di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati dan lindungi setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami memberkati Tuhan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati mereka Tuhan sehingga mereka boleh melihat bahwa Yesuslah Tuhan yang mereka cari selama ini Tuhan. Mengalirlah berkat-Mu Tuhan ke bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Khususnya Bapa, kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan, Jokowi Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati dia Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan lebih lagi hati yang bijaksana Tuhan. Lindungi dan sertai, pimpin dia Tuhan, sehingga dia dapat memimpin bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang adil dan makmur di hadapan-Mu Tuhan. Seluruhnya Tuhan, jajaran pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini Tuhan terbaring di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami sehati, kami lepaskan kuasa kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang ada di rumah sakit sekalipun yang di rumah Tuhan. Kami lepaskan kuasa kesembuhan dengan bilur-bilur anak domba menyembuhkan setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau berkati para medis Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kami bawa seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan, yang melayani di Banten ini Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka Bapa, satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus bergandengan tangan, bersatu hati Bapa untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Banten ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada kata lain yang kami ucapkan Tuhan pada pagi hari ini di hadapan-Mu selain daripada mengucap syukur dan terima kasih ya Aba Bapa, karena kami merasakan Tuhan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, permohonan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat lewat hamba-Mu. Ya, shalom saudara. Saudara yang diberkati firman Tuhan, mari kita sehati, kita terima berkat dari Tuhan Yesus dengan rendah hati. Angkat dua tanganmu.
Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah sinar wajah kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Allah hadapi wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat kasih sayang dari Bapa atas perlindungan darah anak domba. Mulai hari ini kita ditudungi, dibungkus tutup rapat-rapat, dan tidak ada corona, tidak ada virus apapun juga yang akan hinggap anak-anak Tuhan yang percaya pada nama Yesus. Terimalah kasih sayang Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub berlimpah-limpah. Pulanglah bawa berkat ini dan persertaan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus yang sempurna, di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita yang percaya, yang terima berkat ini sama-sama katakan dengan iman. Amin. Haleluya.